to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan memvideokan tentang bagaimana cara melakukan atau cara mengajar di saat pandemi corona, yaitu kalau dibilang kuliah online. Nah, bagaimana cara kuliah online? Saya tunjukkan ya cara-caranya. Ini kebetulan ada dapat dana dari fakultas sekitar 2 juta, tapi dipotong pajak. Nah, dana itu diminta untuk dibelikan barang-barang atau peralatan yang kita butuhkan selama kuliah online. Nah, apa-apa barang yang kita dibutuhkan? Yang pertama, tentu saja kita harus butuh laptop untuk mengajar dan membuat materi. Yang kedua, ini mouse dari Logitech yang merek modul ya, ini ya. Jadi ini ada empat warna di modul. Ada juga yang ini harganya 200.000. Ada juga yang mirip-mirip ini yang party. Kita coba ya. Jadi ini wireless ya guys, wireless. Nah, sudah dicoba, sudah bisa. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan lagi yaitu adalah headset dari Geman. Jadi headset ini bagus nanti kalau sudah ditampilkan, diceklekkan, dia ada warna-warnanya guys. Jadi dia berwarna nanti. Ini ada 7 warna ya, dari 7 colors LED lighting. Jadi nanti dia ada 7 warna pada saat dosen menjelaskan materi. Ini kita menggunakan headset dari Geman dan kita bisa bicara, ada ini, dan mahasiswa bisa mendengar. Kemudian alat lagi yang kita butuhkan tentu saja modem dari TP-Link. Ini sudah diisi pulsa ya guys. Kita coba. Kemudian tentu saja peralatan ATK yang dibutuhkan yaitu kertas HVS A4. Ini kertas CD-ROM 2, satu untuk di copy dimasukkan di fakultas, satunya untuk tim teaching. Peralatan ATK, lem, paperclip, kertas, nanti mau beli materai tapi belum dibeli. Kemudian apalagi, printer tentu saja untuk mengeprint materi, tinta print sudah ada, HP Ink Advantage yang warna dan yang hitam. Baru flash disk 16 GB, flash disk Toshiba 16 GB. Baru untuk merekam, saya juga membeli tripod yang sedang dipakai dengan mikrofon klip supaya suara-suaranya lebih jernih. Ada juga yang ini kabel data sekaligus charger, 2 in 1.
Itu saja guys barang-barang yang dibutuhkan dalam kuliah online. Nanti kita tunggu jam 1 untuk kuliah ya. Sudah janjian untuk mata kuliah farmasi rumah sakit. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang siklus manajemen obat, yaitu konsep dasar pengelolaan obat, di mana latar belakang di situ adalah anggaran biaya belanja obat menyerap sekitar 40-50% biaya keseluruhan rumah sakit dan perlu dikelola secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana kita mengelola mencegah intransparansi di bidang farmasi? Kemudian secara global, sektor farmasi sangat rentan terhadap praktek intransparansi disebabkan pasar farmasi global mencapai sekitar $600, sedangkan di Indonesia sekitar 16 dolar. 10-25% pengadaan pemerintah hilang karena intransparansi termasuk di sektor kesehatan. Laporan dari banyak negara menginformasikan bahwa pasokan obat di rumah sakit hilang karena intransparansi dan penyelewengan. Negara-negara Eropa Tengah dilaporkan bahwa 81 responden melaporkan mereka harus memberikan hadiah kepada dokter, mendapatkan perawatan dan penyuapan terhadap pejabat senior terjadi di bidang regulasi obat menggunakan beredarnya obat yang tidak aman di pasaran. Karena dampak intervensi di sektor farmasi itu ada dampak ekonomi dan dampak kesehatan, citra dan kepercayaan, di mana ini keterbatasan SDM, keterbatasan sumber dana, sarana dan prasarana, komitmen dari Pemda untuk penyediaan anggaran sarana dan tujuannya umum dan tujuan yang khusus. Terlaksananya pengelolaan perbekalan farmasi yang bermutu efektif dan efisien. Saya pendapat farmaekonomi dan terwujudnya sistem informasi pengelolaan perbekalan farmasi kesehatan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan perbekalan oleh farmasi. Dan ini 5 instalasi farmasi rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi yang baik akan mendukung mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Undang-undang, landasan hukumnya, kebijakan rumah sakit. Ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Rumah sakit, kebijakan, pengaturan pemberlakuan formularium. Kebijakan akan disusun oleh rumah sakit, tidak harus mencakup seluruh butir-butir yang disebutkan di atas. Kebijakan dapat disusun secara bertahap sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Tugas pokok dan fungsi pengelolaan lah.
Jadi tugas pokok dan fungsi yaitu dapat disesuaikan dengan kondisi rumah sakit masing-masing. Mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. Kemudian menerapkan prinsip farmakoekonomi dalam pelayanan farmakoekonomi itu kita memilih obat yang efektivitasnya tinggi atau efektivitasnya sama dengan obat yang lain namun memiliki harga yang relatif murah. Sedangkan meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga farmasi yaitu dengan cara pelatihan, kemudian dengan cara sosialisasi sehingga kemampuan tenaga farmasi juga meningkat. Tugas pokoknya mewujudkan sistem informasi manajemen berdaya guna dan tepat guna. Sedangkan melaksanakan pengadil mutu pelayanan. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit dan merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal. Mengadakan perbekalan farmasi yang berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman yang dibuat kalau di rumah sakit untuk perbekalan farmasi yaitu formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit itu berisi obat-obat generik maupun obat-obat yang bermerek dagang yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit itu sendiri. Tiap rumah sakit itu berbeda-beda formularium rumah sakitnya. Kemudian memproduksi perbekalan farmasi yang memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Memproduksi obat-obat yang memang tidak ada di pasaran. Kemudian obat-obat yang ada dibuat dikemas dalam bentuk yang lebih kecil, dan obat-obat yang diproduksi lainnya. Penyimpanan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Jadi pendistribusian di rumah sakit itu ada sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kalau sistem sentralisasi itu terpusat atau yang lebih dikenal dengan sistem satu pintu. Jadi semua terfokus di instalasi farmasi rumah sakit. Kalau misalnya sistem distribusi desentralisasi berarti ada depo-depo di tiap unit. Misalnya depo farmasi di IGD, depo farmasi di instalasi rawat inap, depo farmasi di instalasi anak dan lain-lain sebagainya. Kalau distribusi farmasi, pendistribusian juga dilakukan untuk rawat inap dilakukan ada beberapa metode. Yang pertama individual prescribing, artinya pasien yang membawa resep sendiri dan menebus obat instalasi farmasi. Kemudian ada sistem UDD atau unit dose dispensing, artinya perawat atau tenaga farmasi membawa atau mengantar obat disesuaikan dengan tiap minum obat pasien. Misalnya pasien minum obat 2 kali sehari, pagi dan malam hari, jadi obatnya diantar tiap pagi jam sekian dan tiap malam jam sekian. Jadi tidak ada keuntungannya, tidak ada obat yang terbuang. Kemudian sistem floor stock atau persediaan lengkap di ruangan, artinya tenaga farmasi selalu menyediakan obat-obat yang emergensi khususnya di ruangan-ruangan rawat inap. Di ruangan rawat inap ada lemari khusus emergensi yang berisi vial ampul, suntikan, jarum suntik, infus, sehingga perawat yang berada di IGD itu tidak susah-susah lagi datang di instalasi farmasi. Kemudian sistem ODD, one daily dose, artinya obat diberikan setiap hari, dari farmasi mengantarkan setiap hari. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Tentu saja harus ada catatannya, harus ada pelaporannya, disesuaikan dengan kartu stok yang ada. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persediaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Sehingga tidak terjadi kekosongan obat maupun kelebihan atau penumpukan obat yang ada di gudang. Jadi siklus pengelolaan obat itu ada 9. Yang pertama seleksi atau perencanaan, kemudian pengadaan, baru penerimaan, pendistribusian, penyimpanan. Setelah penyimpanan itu dilakukan
pengendalian, setelah pengendalian pemusnahan, pencatatan pelaporan, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi ada 9 tahap di dalam siklus pengelolaan obat di rumah sakit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu materi kita. Kita kembali atau kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ya. Oke guys, sudah jam 1. Sekarang kita akan bersiap-siap untuk melakukan kuliah online untuk mata kuliah farmasi rumah sakit yang sudah dibuat e-learningnya dengan topik siklus manajemen obat. Kita lihat ya. Kita cek folder e-learning, fakultas e-learning. Nah, di sini ada 10 topik. Masing-masing topik itu tidak semuanya 10 slide ya guys. Masing-masing topik itu disesuaikan dengan apa yang akan dibahas, materi yang dibahas di topik itu. Ada yang 40-an slide, ada yang 20-an, ada juga yang belasan. Tidak pas 10 slide. Kita buka yang pertama tentang konsep dasar pengelolaan obat. Nah, oke guys, kita siap-siap dulu. Kita kuliah ya. Masuk ke Google Meet. Oke, sambil kita menunggu,